Sampean pernah lapar nggak nemu makanan? Nggak pernah, selama masih ditakdir umurnya ada, ya butuh pasti ada. Butuh makan pasti ada makanan. Butuh nutup aurat pasti ada yang dipakai. Pasti, tidak mungkin enggak. Itu jaminan rezekinya Allah. Itu rezeki yang wajib, yang ditanggung oleh Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini untuk yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Kiai Fuad Habib, dan Yangnya Pondok Termas, yang saya hormati Pak Bupati beserta jajaran Forkopimda, yang saya hormati Kiai Ibnu Salam, Pak Sutrisno, dan jajaran PCNU Kabupaten Pacitan yang baru saja kita lantik. Hadirin para pengurus NU dari seluruh Kabupaten Pacitan, para kader, para aktivis, pengurus dan pimpinan Banom-Banom, serta jamaah Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Alhamdulillah, saya datang bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Saifullah Yusuf. Memang beliau ini kadang kiai, kadang enggak. Nah, sekarang ini sedang kiai beliau. Dan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Gutvan Arif. Alhamdulillah. Saya koreksi sedikit tadi. Ini bukan yang pertama kali saya melantik PCNU, tapi yang kedua kalinya. Yang pertama kali itu saya melantik PCNU Jombang. Dan yang kedua kalinya ini PCNU Pacitan. Ya kalau soal dua lantai itu nanti akan saya terangkan. Tapi memang benar bahwa ini adalah pertama kalinya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan dilantik langsung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Pacitan. Ya sebetulnya memang yang agak ngoyo gitu. PBNU melantik di Pacitan ngoyo banget sebetulnya ya. Tapi saya memang sengaja dan ya saya upayakan betul supaya saya bisa melantik PCNU Pacitan di Pacitan ini setelah sebelumnya melantik PCNU Jombang di Jombang.
Karena saya secara intuitif, saya merasakan ini ada sisik melek. Ada sisik melek. Karena baru beberapa bulan yang lalu pelantikan PCNU Jombang dan sekarang ada kesempatan untuk melantik PCNU Pacitan. Saya merasa bahwa ini kesempatan untuk bertafaul, untuk tafaulan kepada kepada athar, pada bekas atau jejak kemuliaan besar yang pernah ada di dalam Nahdlatul Ulama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu itu pesantren-pesantren, itu namanya pesantren dan kiai-kiai itu sudah lama sekali tumbuh dan menyebar di Nusantara ini. Sejak abad ke-15 atau 16 Masehi. Tetapi pada masa-masa awal itu pesantren dan kekiaian ini masih dalam tahap memperkenalkan Islam, memperkenalkan dasar-dasar Islam dan lebih mendorong pemahaman-pemahaman ruhaniyah tentang Islam ini. Sedangkan pengetahuan tentang syariat yang lengkap masih belum berkembang. Karena kita tahu, ini yang ngaji-ngaji pasti tahu, bahwa syariat itu memang agak rumit. Sehingga kalau orang baru kenal Islam tiba-tiba dipaksa bersyariat dengan keras, ya malah bisa takut, karena syariat itu memang agak rumit dan ada beberapa sisi yang kalau orang belum merasakan lezatnya iman itu terasa berat. Salat saja itu kalau belum merasakan lezatnya iman itu megai salat itu. Belum lagi salatnya, wudunya saja megai, entah kenapa gitu. Kalau belum merasakan lezatnya iman itu males. Maka awal-awal memang belum. Syariat itu belum diutamakan di dalam pendidikan di pesantren-pesantren. Nah, syariat ini mulai diserap untuk dibawa ke Nusantara ini baru sekitar abad ke-19 dan mencapai puncak perkembangannya pada awal abad ke-20. Ya. Puncak perkembangan syariat menjadi materi pendidikan, menjadi kurikulum di pesantren-pesantren. Nah, pada awal abad ke-20 itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada 3 kiai, 3 pesantren yang menjadi maha guru dari santri-santri yang ada pada waktu itu. Jadi ada banyak pesantren yang sudah berkembang, tetapi santri-santri itu setelah ngaji ke sana kemari, itu pada ujungnya selalu datang untuk mengaji di 3 tempat ini, 3 kiai ini, ketiga-tiganya dengan spesialisasinya masing-masing. Jadi misalnya Kiai Mahrus Ali misalnya, dari generasi Kiai Mahrus Ali.
Beliau sudah mau dari Lirboyo, lalu mondok ke sana kemari, dan pada akhirnya mondok di 3 pesantren ini untuk mengaji kepada 3 kiai. 3 kiai itu yang pertama adalah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Para santri pada waktu itu hampir semuanya di puncak pendidikan mereka selalu mencari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan sanad hadis. Karena Kiai Hasyim ini adalah muhaddis. Dan semuanya mencari sanad hadis dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi biasanya Hadratus Syekh itu secara terus-menerus rutin menghatamkan Bukhari Muslim paling tidak ya, dan mengijazahkan sanadnya. Ini Kiai Hasyim Asy'ari. Maka semua kiai setelah selesai ngaji di sana sini datang ke Kiai Hasyim untuk mengaji hadis dan menerima sanad. Ini yang pertama. Di samping juga untuk menerima silsilah keramat, karena Hadratus Syekh ini pada waktu itu memang ya ini sudah hazzun minallah, sudah jatahnya Gusti Allah menjadi simpul keramat Nusantara waktu itu. Sampai-sampai saya mendengar sendiri Syekhina Kiai Maimun Zubair Allah yarham mengatakan bahwa pondok pesantren itu kalau kepengin bisa lama keberadaannya, kiainya harus nyari sanad tebuireng. Kalau kepengin pondok pesantrennya bertahan lama, karena simpulnya itu, simpul keramatnya pesantren itu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, itu juga sebabnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang pada waktu itu sudah menjadi pemikir dan aktivis yang jenius pada masanya, tidak berani melakukan inisiatif apapun tanpa persetujuan dan restu dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini yang pertama. Nah yang kedua adalah Kiai Dimyati di Pondok Pesantren Termas dengan spesialisasi fikih. Jadi dulu itu kiai belum dianggap ngerti fikih beneran kalau belum ngaji kepada Kiai Dimyati, kakeknya Kiai Fuad ini. Kiai Dimyati Termas. Nah yang ketiga itu adalah Kiai Khalil Harun dengan spesialisasi ilmu alat yang ada di Kasingan Rembang sana. Yang kebetulan adalah kakek buyut saya sendiri. Nah ya ini namanya insting. Insting itu intuisi. Intuisi itu ya seperti ilham. Mau dijelaskan bagaimana, ternyata ada kesempatan seperti ini. Maka saya ngotot untuk datang melantik di Pacitan ini. Cuma ya memang terus terang saja saya kapok naik mobil ke sini, itu kapok saya. Karena udah bolak-balik ke sini ini Masya Allah. Nah, mobil lama, nggak nyampe-nyampe. Saya tanya, sopir, ini kamu sudah bener apa jalannya apa belum? Ya seperti saya bilang, ya jalannya yang ada cuma ini. Itu nyabrang kali berapa kali aja sudah nggak hitung, makanya kapok. Jadi saya order kepada bendahara umum, pokoknya saya mau helikopter. Saya datang ke helikopter tadi, karena udah nggak berani naik mobil ke sini saya. Ya. Nah, ini semua adalah tanda-tanda alam. Orang NU itu kalau nggak ngerti begini ya nggak kasil kayak sekarang NU ini. NU ini
menjadi besar begini ini karena para kiainya, para pimpinannya ini belajar membaca tanda-tanda alam. Dan kalau melihat ada potensi, ada tanda-tanda potensi kemuliaan, tidak segan-segan untuk bertafaul. Tafaul itu mendekatkan diri pada sumber kemuliaan dengan harapan bisa mendapatkan berkah dari sumber kemuliaan. Nah, alam ini Bapak Ibu sekalian, ini gabungan dari macam-macam dimensi yang saling berhubungan satu sama lain. Antara manusia dan kemuliaannya dan tanah. Kenapa bangkit Rasul Nabi akhir zaman dari Makkah Mukarramah? Karena tanah Makkah yang memang membawa berkah. Dan di dalam sejarah kemudian berulang-ulang muncul kemuliaan dari tanah Makkah. Karena barokah dari tanah Makkah itu muncul tokoh-tokoh mulia, peristiwa-peristiwa mulia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Nusantara ini Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa baca tanda-tandanya. Kita tahu di Nusantara ini dulu pernah ada kejayaan Majapahit. Dan Majapahit telah menciptakan asar, jejak di bumi Nusantara ini. Padahal janji Allah, inna naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Manusia ini dicatat amal-amalnya, tapi bukan amal-amalnya saja, tapi juga jejaknya. Jejaknya itu dicatat. Kalau ada orang membuat kemuliaan, jejak dari kemuliaan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seringkali kalau ini tidak ada dalilnya, ini ilmu titen. Seringkali di dalam sejarah, kalau asar ini sudah dicatat oleh Allah, ya, fi imamin mubin tadi itu, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz, dalam buku induknya Allah. Imam di situ itu artinya buku induk. Catatan induknya Allah. Kalau sudah ada catatan di sana, kemuliaan itu biasanya kemudian diproyeksikan balik, dipancarkan balik ke tempat di mana kemuliaan itu ditanamkan. Maka kalau kita pikir-pikir, kenapa Insinyur Soekarno bisa menjadi presiden pertama pemimpin Republik Indonesia ini? Karena beliau datang dari Blitar, dari tanah Mojopahit. Dan Mojopahit telah meninggalkan jejak kemuliaan di Nusantara ini menjadi berkah yang kemudian catatannya dipancarkan balik ke Nusantara. Kenapa kemudian Pak Harto? Ya karena Pak Harto datang dari tanah Mataram. Dan kita tahu Mataram telah meninggalkan jejak kemuliaan di Nusantara ini. Kenapa kemudian B.J. Habibie? B.J. Habibie datang dari tanah Bugis. Dan Bugis juga telah meninggalkan jejak kemuliaan di Nusantara ini. Maka saya tidak heran kalau ada presiden dari Pacitan itu tidak heran. Karena dulu di sini pernah ada Kiai Dimyati dari Termas. Sebagaimana sebelumnya kita sama sekali tidak heran ada presiden dari Jombang. Karena di Jombang ada asar Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita tidak tahu nanti asar dari Kasingan Rembang ini apa, nah kita tunggu aja. Karena ya ini soal nunggu giliran semuanya ini, karena ada jejak kemuliaan di mana-mana. Dan Gusti Allah sudah menjanjikan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
Ya nanti gantian, tunggu giliran yang lain. Ini kenapa saya ingin bertafaul di Pacitan ini. Ya. Nah, itu juga sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita memilih memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Hijriyah. Karena tafaul, karena niat tafaul, di samping memang sudah ada keputusan muktamar ke 30 di Makassar untuk menetapkan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Hijriah. Tapi 1 abad ini sengaja kita forsir untuk menjadi momentum bersejarah karena keinginan bertafaul. Bertafaul kepada apa? Bertafaul kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menyatakan, ya, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah itu akan membangkitkan, ya, setiap kepala 100 tahun, di setiap kepala 100 tahun ra'su kulli mi'ati sanatin, ya, pembaharu bagi agama umat ini. Pembaharu ini dalam arti apa? Ya dalam arti menyegarkan kembali. Menyegarkan kembali. Ini seperti dawuh Kanjeng Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah itu menyegarkan iman. Nah, menyegarkan agama itu 100 tahun, setiap 100 tahun. Ya, kita bertafaul. Nah, 100 tahun itu yang namanya ra'su kulli mi'ati sanatin itu kapan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Di kalangan kiai-kiai kita ada perbedaan pendapat. Ada di antara kiai-kiai kita, contohnya seperti kakek saya sendiri, Kiai Bisri Mustafa, dan adiknya namanya Kiai Misbah Mustafa, berpandangan bahwa ra'su kulli mi'atin itu adalah awalul mi'ah. Kepala dari 100 tahun itu adalah permulaan 100 tahun itu sendiri. Jadi tahun 100, tahun 200, tahun 300 dan seterusnya sampai tahun 1400. Itu sebabnya dulu pada sekitar tahun 70-an orang ini dipenuhi obsesi untuk menunggu datangnya awal abad ke-15 yaitu tahun 1400 karena mengharapkan datangnya mujaddid. Termasuk kiai saya, kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, dalam pengajiannya di mana-mana sering menyebut-nyebut harapan tentang akan hadirnya mujaddid di abad ke-15 ini, di awal abad ke-15. Nah, adiknya kakek saya Kiai Misbah Mustafa itu sama. Tapi kemudian beliau melihat, ya, menurut beliau bahwa di awal abad ke-15 ini tidak terjadi apa-apa di Nahdlatul Ulama. Tidak terjadi momentum sejarah yang berarti di Nahdlatul Ulama. Menurut Kiai Misbah, ya, di awal abad ke-15 itu. Sehingga saya mendengar sendiri Kiai Misbah Mustafa waktu itu, Allah yarham, mengatakan bahwa NU itu tahun 90-an. Awal tahun 90-an, Kiai Misbah itu mengatakan NU ini isih ono iki maksa. NU masih ada ini maksa. Ya. Karena likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, karena menurut Kiai Misbah awal abad 15 itu tidak terjadi apa-apa di dalam Nahdlatul Ulama, menurut beliau tidak terjadi fenomena tajdid,
Maka beliau menganggap ya berarti sudah saatnya ajal. Karena apa-apa itu kalau tidak ada penyegaran, alternatifnya adalah ajal. Kalau nggak ada tajdid ya ajal. Makanya Kiai Misbah mengatakan sudah makso NU ini ada ini. Harusnya sudah ajal katanya. Karena menganggap tidak terjadi apa-apa. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian, ada kiai-kiai yang punya pandangan lain tentang Ra'sul Mi'ah. Seperti Kiai Maimun Zubair, Allah yarham. Menurut Kiai Maimun Zubair, dan saya mendengar sendiri langsung dari beliau, beliau mengatakan bahwa Ra'sul Mi'ah itu adalah waktu-waktu tahun-tahun antara tahun ke-40 dan tahun ke-50. Itu Ra'sul Mi'ah. Kenapa? Karena kalau dilihat dari dari hitungan tahunnya, di tengah-tengah itulah awal dan akhir dari setiap era. Dan lebih dari itu ada pernyataan yang menjadi ramalan. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW dibangkitkan, itu sudah banyak kisah-kisah beredar tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Dan yang paling terkenal dari kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Karena tertulis di dalam kitab Taurat, ramalan tentang akan datangnya Nabi akhir, hidup di era sebelum Kanjeng Nabi. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Karena dia ahli manuskrip Yahudi. Ka'ab. Nah, ketika beredar populer sekali cerita tentang Nabi akhir zaman, Ka'ab ini ditanya, Nabi akhir zaman itu seperti apa tanda-tandanya? Lalu dia mengatakan, Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu ila Taibah wa sultanuhu bi Syam. Jadi ramalan Ka'ab. Nabi akhir zaman itu lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Taibah. Taibah itu Madinah itu Taibah, Yathrib itu Taibah. Wa sultanuhu bi Syam. Kekuasaannya bangkit di Syam. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan Islam bangkit di Syam itu persis mulai tahun 40 Hijrah di bawah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Permulaan dari Bani Umayyah itu persis tahun ke-40. Itu sebabnya Kiai Maimun Zubair berpandangan bahwa Ra'su kulli mi'atin itu adalah sekitar tahun ke-40 sampai tahun ke-50 setiap abadnya. Nyandak pura iki ibu-ibu iki. Nyandak ya? Wes paham? Lah Nahdlatul Ulama itu didirikan tahun 1344 Hijriah. Berarti pada waktu-waktu di sekitar Ra'su tilkal mi'ah. Sekitar di kepala abad itu 1344 Hijriah. Nah sekarang kita sudah di akhir tahun 1444 Hijriah, tepat satu abad kemarin itu. Ya. Nah maka kita ingin bertafaul bahwa semoga
Satu abad Nahdlatul Ulama ini juga membawa berkah dari bangkitnya mujaddidu hadzal zaman. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah, mujaddidnya siapa ya? Tidak tahu. Apalagi daunnya Kanjeng Nabi itu man yujaddidulaha dinaha. Man itu mausul mustarok, bisa untuk mufrad, bisa jamak. Kalau man itu ya belum tentu satu orang, bisa juga 150 juta orang seperti jumlahnya orang NU ini. Man yujaddidulaha. Yang penting kita bertafaul, karena tafaul itu thariqahnya Nahdlatul Ulama. Ya, makanya saya diberi nama Yahya ini kan tafaulan. Itu dianjurkan memberi nama anak dengan nama-nama orang-orang mulia, diberi nama Muhammad. Itu tafaulan. Saifullah itu tafaulan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul. Makanya saya kalau mau medang orang pakai itu. Ini tafaulan. Ya. Nah, tapi ya kita harus sembodo, ya. Harus betul-betul mempersiapkan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti di dalam momentum sejarah yang sangat penting ini. Jangan sampai momentum sejarah ini berlalu, hilang, dan kemudian kita menyesal. Dulu kok enggak begini, harusnya dulu begini, kenapa dulu tidak kita lakukan dan sebagainya. Kita harus manfaatkan betul-betul momentum sejarah yang penting ini dengan khidmah sekuat-kuatnya. Ya. Nah, pekerjaan banyak. Kemarin tadi malam saya bertemu dengan semua ketua-ketua cabang se-Jawa Timur. Dan sudah saya sampaikan pekerjaan yang banyak sekali. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali. Yang kalau dilihat daftarnya itu kelihatan berat sekali. Kelihatan berat sekali. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, NU itu atharun nubuwah. NU itu adalah jejak dari nubuwah Rasulullah Muhammad SAW. Maka mustahil, tidak mungkin tangeh lamun NU ini dibiarkan terlantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan saya. Maka NU itu kalau butuh pasti ada. Tidak mungkin NU butuh kok tidak ada, itu tidak mungkin. Pasti ada. Sampaian aja orang potongan jelek-jelek begini aja. Kalau butuh ada kok. Sampean pernah lapar nggak nemu makanan? Tidak pernah, selama masih ditakdir umurnya ada. Ya butuh pasti ada. Butuh makan pasti ada makanan. Butuh nutup aurat pasti ada yang dipakai. Pasti, tidak mungkin enggak. Itu jaminan rezekinya Allah. Itu rezeki yang wajib, yang ditanggung oleh Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini untuk yang dibutuhkan. Kalau butuh pasti ada. Termasuk NU ini, itu. Nah, kalau enggak ada berarti enggak butuh. Enggak usah dipikir enggak butuh. Ya. Kalau enggak ada berarti enggak butuh, enggak usah dipikir. Enggak usah dipikir. Ini NU. Kalau perlu pasti gampang. Kalau memang wajib NU itu wajib dilakukan, pasti gampang, enggak mungkin sulit. NU itu seperti haji. Haji itu yang wajib-wajib itu enggak ada yang sulit, gampang. Tawaf itu sulitnya di mana? Mlaku mubeng-mubeng ngono tok ae. Sa'i ya wirawiri nganggo rupa meneh wukuf. Tenguk-tenguk karo turu ya sah. Semaput ae sah.
Nggak ada yang harus dihafalkan, nggak ada apa, gampang, capek iya. Ya orang haji itu kan capek, jalan ke sana kemari capek, tapi gampang. Lah NU itu begitu juga pengurus ini. Gampang, makanya nanti, kenapa? Sudah dinas oleh Allah kok. Inna ma'al usri yusron. Apa al-usri ini? Al-usri ini adalah beban. Beban itu usr. Namanya orang dapat beban itu kan memayahkan, payah, usr. Tapi kalau Gusti Allah memberikan beban, pasti ada usr. Pasti ada yusr, karena innamal usri yusron. Pasti ada kemudahan. Nah kalau sampai yang wajib tidak dilakukan, ya tanggung sendiri hisabnya ada Allah nanti gitu. Jadi pengurus NU kok yang wajib-wajib nggak dikerjakan, ya resiko tanggung sendiri gitu. Ya, karena ini sudah dikasih SK ini, sudah di-BAT kasih SK. Ya, SK itu berlaku sesuai masa bakti dan berlaku terus menerus. SK itu tidak ada jam berlakunya, misalnya dari jam 7 sampai jam 4 sore kan tidak ada. Masa berlakunya itu 2023 sampai 2020 pagi, sore, siang, malam. Ya, Pak Sutrisno ini ketua cabang NU itu ya, sekarang ketua cabang, nanti pulang di rumah leyeh-leyeh ya ketua cabang. Ngitik-ngitik bojone ya ketua cabang. Menempel terus. Hisapnya beda sama ketua ranting. Ya betul. Hisapnya ketua cabang lain dengan ketua ranting. Podo-podo salate. Insya Allah ganjarannya ketua cabang luwih gede dibanding ketua ranting. Insya Allah. Kenapa? Karena ada status. Dan ini status dininya loh, ini pengurus NU ini. Agama ini jangan dianggap main-main. NU ini agama urusannya. Lah kalau Pak Bupati kan urusan mergawe ngono ae kan. Urusan mergawe niku hisabnya hisab dunya. Sebagian besar ya, nanti ada hisab akhirat ada pasti. Tapi namanya mergawe itu yang pertama-tama nyawang ya wong dunya gitu ya. Makanya lunga ngaji ning kauman ya, nunut turu ning kabupaten. Ya. Nek pancen bupatine Loman, delok wong NU mestine pangerten rak gituan. Nah karena yang pertama kali hisab pertamanya ini ya dari orang-orang ini. Gitu. Lah nek Loman tenan kan biasanya tuman orang-orang itu biasanya ya. Gitu. Nah kalau butuh pasti ada. Kalau enggak butuh. Lah kalau punya ini soal rezekinya Allah. Saya itu punya banyak barang yang tidak saya butuhkan, punya saya. Ya saya tidak tahu kenapa diberi oleh Allah padahal saya tidak butuh. Ya itu rezekinya Allah karena Allah itu beri rezeki min haitsu la yahtasib. Beri rezeki bi ghairi hisab, enggak pakai hitungan. Ya sampean banyak ini kayak Pak Bupati ini jasnya sak lemari sendiri enggak semuanya dipakai. Nah tapi kok punya, yaitu rezekinya Gusti Allah gitu. Lah makanya sekarang kalau ketua cabang ini mikir kantor butuh apa enggak gitu. Ya. Harus bisa butuh apa enggak. Kalau bilang butuh buat apa coba? Ya harus ngerti. Butuh buat apa? Kalau enggak bisa jawab butuhnya buat apa sehingga wajib adanya, ya nunggu rezekinya Gusti Allah gitu aja. Nah, karena kalau memang butuh pasti ada. Kalau memang perlu pasti gampang. Itu aja. Jadi kalau enggak ada ya enggak butuh dan enggak usah dipikir.
Kalau sulit ya belum perlu, ya enggak usah dipikir, santai aja gitu. Enggak usah ngoyo. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah sebagian gambaran dari apa yang selama ini ya, saya sebut-sebut sebagai thariqah Nahdlatul Ulama. Ya. Yang jelas bahwa sekarang ini kita yang jadi pengurus ini, terutama yang jadi ketua-ketua ini jadi ketua kan karena memang minta. Karena minta. Ini sebetulnya barang bahaya ini. Pak Tresno nyalon jadi ketua ini. Saya juga memang terang-terangan waktu itu nyalon ketua umum saya. Tapi saya kasih disclaimer, saya mau nyalon ketua umum untuk mengerjakan ini. Waktu itu saya sampaikan begitu kemana-mana, saya nyalon ketua umum. Kenapa? Karena saya ingin mengerjakan pembenahan organisasi, mengerjakan sejumlah agenda yang sudah saya sebutkan secara rinci, mengerjakan ini. Itu supaya apa? Supaya hisab saya ini jelas, yang nanti ditanyakan ya saya, yang saya omongkan itu. Gitu. Nah yang berat ini kan kayak Pak Tresno ini. Nyalon ketua umum pokoknya yang penting jadi ketua, ini bahaya ini. Soalnya hisabnya bisa kemana-mana. Oh, soalnya enggak ngaji dulu sama saya. Kalau dulu hisabnya sudah saya batasi sendiri dulu pokoknya. Saya mau jadi ketua umum, nyalon ketua umum untuk mengerjakan pembenahan organisasi, mengerjakan program ABCDE, mengerjakan ini. Saya tidak mau menjadi ketua umum untuk dicalonkan jadi calon presiden, tidak mau. Saya tidak mau menjadi ketua umum dicalonkan jadi wakil presiden, tidak mau. Saya cuma mau kerjakan apa yang saya sudah sampaikan sebelum mencalonkan diri. Supaya hisabnya itu jelas gitu. Kita bisa antisipasi pertanyaannya Gusti Allah nanti itu. Nah, nanti kalau ditanya, kamu kok enggak nyalon presiden loh? Saya kan udah bilang ketua umum saya cuma mau ngerjakan ini kok gitu. Ya tapi kan ketua umum ya salahnya kok mau milih kan gitu saya nanti. Enak. Hisabnya itu jelas. Nah karena ini ketua umum ini tanggungan lahir batin dunia akhirat. Pengurus NU semua ini tanggungan lahir batin dunia akhirat. Jangan dikira bahwa wakil sekretaris, wakil bendahara itu hisabnya ringan, jangan dikira. Kalau enggak percaya buktikan nanti sudah. Buktikan nanti. Itu hisabnya itu marik-marik nanti. Kebanyakan alasan untuk meninggalkan tugas. Enggak boleh. Kalau enggak syar'i betul enggak boleh meninggalkan tugas. Itu pengurus. Kalau enggak ada alasan syar'i. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh mengeluh. Awas Pak Tresno ngantek mengeluh. Tidak berhak mengeluh salah dhewe nyalon gitu. Apapun yang dihadapi tidak berhak mengeluh. Nek sing ora dadi pengurus kena mengeluh. Ora tok mengeluh, gresulani, kerasani. Nek perlu misuwi pengurus iku menawa ya ora apa-apa menawa. Mergo ndene duwe hak. Oh itu tanggung jawabnya pengurus gitu ya. Tapi pengurus tidak berhak mengeluh. Ya kita semua hanya berdoa, kita mohon doa restu dari seluruh warga Nahdlatul Ulama ini. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dalam kerangka Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang manfaat dan barokah mencapai semua maksud-maksud baiknya. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.